الصبح بدا من طلعته والليل بدا من وفرته فاق الرسلا فضلا. Itu di kitab Ihya itu sangat lengkap, tidak perlu membuka syarah. Dia hanya lengkap sekali. Semua persoalan dalilnya Al-Quran, Sunnah. hadis, asar ulama salaf, ada semua. Saya dari tadi disuruh jawab tuduhan-tuduhan terus. Moderator ya. Karena memang Kiai Idrus ini selama ini kita perhatikan menangkis subhat itu beliau Masya Allah, maka kita arahkan kepada beliau. Dan kita yang menjawab tuduh-tuduh. Baik. Baik, terima kasih Kiai. Saya ingin kembali ke Prof. Ustadz Abdul Somad. Sebagaimana yang diuraikan di awal oleh Kiai Idrus Ramli tadi, tariqatuna hadhihi muqayyadatun bil kitabi was sunnah. Jadi tidak ada di dalam pengamalan tasawuf, di dalam kehidupan orang-orang sufi itu yang inhilal minas syariah, yang melenceng dari aturan syariah. Nah, sekarang kita dituduh Ustadz, ya, katanya seorang sufi apabila telah yakin sampai makrifat, ya, itu bahasa mereka, itu diperbolehkan meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat. Apa benar begitu, Ustaz? Mohon pencerahan. Ada seorang wali Allah, dia punya murid-murid. Murid itu pun diambil dari bahasa tasawuf. Arada yuridu, murid, orang yang punya keinginan yang kuat. Begitulah kuatnya pengaruh tasawuf di Indonesia. Sampai yang tidak ikut tasawuf pun disebut juga murid. Jadi bagi yang tidak suka tasawuf itu susah sekali. Nanti di sekolahnya tidak boleh pakai murid. Bid'ah. Nah itu. Lalu kemudian murid-murid ini dia bawa ke majelis yang dikatakan wali tadi. Dia sedang berada di dalam masjid, sedang berzikir. Begitu mereka sampai, tiba-tiba yang dikatakan wali di dalam masjid tadi meludah di dalam masjid. Dia bersuku, meludah. Langsung dia membawa murid-muridnya pulang. Ayo kita pulang, ini bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Kenapa? Karena mukhalafat, meludah dalam masjid itu bertentangan dengan sunnah. Itu disebutkan Imam Al-Qushairi yang kita baca Ramadan tahun lalu. Jadi betapa mereka berpegang kepada sunnah. Kemudian ada satu kitab yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Dia dianggap sebagai sufi modern, menjabat Syekhul Azhar, dapat gelar doktor dari Sorbonne, Prancis. Dosen pembimbingnya Louis Massignon, Louis Massignon tulisannya. Dosen pembimbingnya Louis Massignon, Louis Massignon tulisannya. Dalam kitab itu dia bercerita tentang ungkapan-ungkapan mereka. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dia dengan syariah. Lalu kemudian kalau engkau masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu tiba-tiba burung-burung yang di atas pokok kayu itu mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Abdus Somad. Maka pandanglah hatimu. Kalau dalam hatimu ada rasa bangga, oh akulah wali Allah, berarti kau sedang tertipu, maghrur. Tapi lihatlah, kalau dalam hatimu ada rasa khasyah, khauf, takut kepada Allah, berarti itu memang datang. Jadi fenomenanya boleh sama, tapi efeknya terhadap diri. Jadi dia lebih banyak melihat dirinya, lebih banyak melihat ke dalam. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Lalu kemudian bagaimana seseorang itu berpegang kepada ikatannya. Ikatannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kenapa mereka itu sanad terjaga sampai hari ini? Karena mereka mengikat dirinya dengan Quran, Sunnah, dan orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah itu. Orang-orang tasawuf takzimnya ke guru luar biasa. Saya perhatikan mereka sebelum majelis,
Satu, kalau kita kan baca Fatihah li jami'il mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha. Selesai satu Fatihah. Ya, kalau kita tengok mursyid-mursyid itu untuk syekh ini satu Fatihah, untuk syekh ini. Maka mereka ingat nama silsilah itu. Kenapa mereka mudah mengingat sanad itu? Karena dikiriminya Fatihah satu-satu. Karena dia ingat susunannya, urutannya, dan mereka itulah yang menjaga sanad itu. Itu salah satu bukti mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah, dan juga orang-orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Prof. Uwas yang sudah menguraikan kepada kita dengan uraian yang juga sungguh luar biasa. Kemudian saya ingin langsung ke Buya Ar-Razi dulu, ya, karena kita lihat kajian-kajian Buya Ar-Razi ini banyak mengokohkan pilar yang ketiga ini tentang tasawuf, tentang kerohanian. Jadi sesungguhnya Buya, jika ada 3 pilar ini, apakah seorang muslim itu wajib bertasawuf? Mau jawab langsung Pak, jawab muter-muter? Langsung Buya. Wajib. Muter dulu dikit nggak apa-apa. Kalau Mas, ya. Al-Islam melahirkan ilmu fikih. Langsung Buya. Wajib. Muter dulu dikit nggak apa-apa. Kalau Mas, ya. Al-Islam melahirkan ilmu fikih. Fikih ini kemudian melahirkan banyak mazhab yang kemudian Allah seleksi jadi 4. Tanpa bermazhab, tanpa berfikih, kita tidak tahu sholat kita sah atau batal. Lalu Imam Ghazali ditanya, apa perbedaannya antara fikih dengan tasawuf? Kalau fikih ma'rifatus sihhah, mengetahui yang sahih ataupun yang batil, sedangkan tasawuf ma'rifatul qabul warrad. Jadi terima tidak diterima itu para sufi sudah ada indikatornya, Ya. bisa dicek dan itu jelas ilmiah. Mengetahui sholat saya diterima oleh Allah atau tidak. Jadi kalau ahli fikih bilang hanya Allah yang tahu sholat terima, berarti dia belum belajar tasawuf. Kalau dia sudah belajar kitab Ihyalumuddin yang tadi disebut Kiai Idrus, itu mereka akan mengerti bahwa sholat saya pasti diterima nih, atau tidak diterima. Namun diterima pun dia tetap istighfar. Kenapa? Sebagus-bagus sholat kita tidak akan pernah sama dengan sholat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka Nabi kasih kalam yang indah. Itu tashilan lana wa rukhsatan lana. Kama ra'aitumuni. Nabi enggak mengatakan sallu kama usolli. Itu kan gawat kalau begitu. Bisa-bisa enggak sholat kita. Tapi kama ra'aitumuni, sebagaimana engkau memandang, melihat. Mandang Nabi enggak? Tidak langsung. Maka kita mandang orang yang punya sanad kepada Nabi. Bersanad kepada Nabi secara zahir, itulah mazhab fikih. Lalu Nabi mengajarkan, kalau engkau sholat bacalah wajjahtu. Itulah qalbu. Ketika takbir kecilkan dirimu. Itulah ajaran ruhani Nabi. Maka kalau kita bersolat cuma belajar rukun 13, tapi tidak belajar rukun khusyuk, antum sampai mati juga gak khusyuk, kusut aja ya. Jadi bagi saya belajar tasawuf itu wajib. Karena itu pilar Islam, iman, ihsan. Ihsan itu wajib gak? Iya, wajib. Cara untuk ihsan itu tasawuf. Cara tasawuf itu tarekat. Ma la yutimmu bihil wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Terima kasih Buya. Ada 2 atau sekitar 3 pertanyaan lagi ya dalam 5 menit ke depan. Saya ingin ke Prof. Uwas dulu. Jadi ada serangan lagi untuk karena ini sifatnya pertanyaan, tidak lagi tuduhan-tuduhan. Karena ini tidak tuduhan-tuduhan lagi, tidak syubhat lagi. 2 pertanyaan terakhir ini, Prof. Jadi seperti apa alim, faqih. Jadi kita arahkan kekeliruan, kesalahan adalah ketika orang yang baru tobat 2 hari, ikut berzikir, diangkat menjadi khalifah, mursyid, lalu itu merusak tasawuf. Karena maka kalau banyak orang bertasawuf, bahkan dosen tasawuf, tapi tidak bertasawuf,